Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya luka di jari kita bisa sembuh sendiri? Atau gimana kita bisa tumbuh dari bayi kecil jadi segede sekarang? Nah, jawabannya itu ada di satu proses yang luar biasa, yang terjadi terus-menerus di dalam tubuh kita, pembelahan sel. Inilah mesin tak kasat mata yang jadi motor penggerak kehidupan. Jadi, kenapa sih proses ini fundamental banget? Ini pertanyaan utama yang bakal kita bedah bareng-bareng. Kita akan lihat gimana proses di level mikroskopis ini nyambung banget sama hal-hal yang kita alami tiap hari. Dari rambut yang terus panjang sampai kulit yang beregenerasi. Oke, yuk kita intip sedikit dunia mikroskopis yang keren ini. Proses kayak gini nih yang lagi terjadi di triliunan sel di tubuh kamu. Detik ini juga. Ini adalah fondasi dari keberadaan kita semua. Kita mulai dari definisinya dulu biar dasarnya kuat. Gampangnya gini, pembelahan sel itu caranya sel berkembang biak. Satu sel induk ngebelah jadi dua atau lebih sel anak. Tanpa proses ini, ya nggak ada pertumbuhan, nggak ada penyembuhan, dan nggak akan ada generasi baru. Sesimpel itu. Ternyata ada 3 cara utama sel bisa membelah. Kita bakal bahas sedikit soal amitosis, tapi fokus utama kita hari ini ada di 2 pemain besar ini, mitosis dan meiosis. Keduanya punya peran yang beda banget, tapi sama-sama krusial. Yang pertama, amitosis. Anggap aja ini versi jalur pentasnya pembelahan sel. Prosesnya langsung, nggak pakai tahap-tahap yang ribet. Biasanya dipakai sama organisme kayak bakteri buat berkembang biak super cepat. Simple, efisien, tapi bukan buat kita. Nah, sekarang kita masuk ke proses utama yang pertama. Saya suka banget nyebut mitosis ini sebagai mesin fotokopi tubuh kita. Kenapa? Karena tujuan utamanya cuma satu, membuat salinan yang identik, yang sempurna. Semua demi pertumbuhan dan perbaikan. Jadi, intinya begini, 1 sel masuk, 2 sel identik keluar. Dan kata kuncinya di sini adalah identik. 2 sel baru ini tuh benar-benar kloningan genetik dari sel induknya. Nggak ada variasi, cuma duplikasi yang presisi. Terus di mana kita bisa lihat kerja si mesin fotokopi ini? Jawabannya, di mana-mana di tubuh kita. Waktu kamu tambah tinggi, itu mitosis. Waktu luka goresan sembuh, itu juga mitosis. Bahkan, rambut dan kuku yang tumbuh terus, itu ya hasil kerja keras mitosis yang nggak ada capeknya. Proses ini bukan acak-acakan loh. Ini tuh kayak tarian yang koreografinya udah diatur rapi banget dalam 4 babak. Profase, materi genetiknya siap-siap. Metafase, semuanya baris rapi di tengah. Anafase, momen dramatis saat mereka ditarik pisah. Dan terakhir, telofase, di mana 2 sel baru akhirnya jadi. Mekanisme sempurna buat bikin salinan sempurna. Oke, kita geser ke proses besar yang kedua. Kalau tadi mitosis itu mesin fotokopi, nah meiosis ini adalah pengocok genetik. Tujuannya bukan buat bikin salinan, tapi justru buat menciptakan keragaman. Intinya adalah ngacak-ngacak materi genetik. Proses yang satu ini tugasnya super spesifik dan penting banget, menciptakan sel-sel yang kita butuhkan untuk reproduksi seksual. Jadi, meiosis ini cuma terjadi di organ reproduksi kita untuk menghasilkan sperma atau sel telur. Ini dia nih perbedaan kuncinya. Beda sama mitosis yang ngejar kesamaan, meiosis justru sengaja menciptakan perbedaan. Proses ini ngocok-ngocok materi genetik biar hasilnya beda-beda. Kenapa? Karena variasi inilah yang jadi kunci buat spesies bisa bertahan hidup, beradaptasi sama lingkungan baru, atau melawan penyakit. Oke, setelah kita kenalan sama keduanya secara terpisah, sekarang ayo kita taruh mereka sebelahan. Di sini nih, perbedaan-perbedaan utamanya bakal kelihatan jelas banget. Coba kita lihat hasil akhirnya. Proses mitosis, si mesin fotokopi, dari 1 sel induk pada akhirnya jadi 2 sel anak yang identik. Ingat ya, ini murni proses fotokopi. 1 jadi 2 persis sama. Sekarang kita bandingin sama meiosis, si pengocok genetik. Proses ini ngasih hasil yang beda banget, yaitu 4 sel anak. Angkanya aja udah nunjukin betapa beda tujuannya. Meiosis itu soal pengurangan dan pembagian untuk menciptakan sesuatu yang baru dan beragam. Dan ini dia rangkumannya. Mitosis, tujuannya buat pertumbuhan dan perbaikan. Terjadinya di seluruh sel tubuh. Hasilnya 2 sel identik dengan kromosom lengkap. Sebaliknya, meiosis cuma buat reproduksi. Hasilnya 4 sel yang beda-beda secara genetik dan kromosomnya cuma setengah. Beda banget kan? Jadi, setelah kita ngomongin semua detail mikroskopis ini, ayo kita mundur sedikit. Kenapa sih kita harus peduli? Karena 2 proses ini, mitosis dan meiosis, adalah pilar dari cerita besar tentang kehidupan, pewarisan sifat, dan keanekaragaman di planet kita. Kalau ada satu hal yang perlu banget kamu ingat dari obrolan kita, ini dia intinya.
Mitosis itu tentang diri kamu, pertumbuhan dan perawatan tubuhmu. Sedangkan meiosis itu tentang kita semua, keragaman yang bikin spesies bisa bertahan dan beradaptasi. Yang satu menciptakan stabilitas, yang satunya lagi menciptakan perubahan. Nah, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat direnungin. Kita punya dua proses fundamental. Satu bikin salinan sempurna buat menjaga individu, satu lagi bikin variasi tak terbatas buat menjaga kelangsungan spesies. Menurut kamu, mana yang lebih penting? Atau jangan-jangan justru tarian antara keduanya inilah yang bikin kehidupan jadi begitu menakjubkan?